Dimana kan sebenarnya permasalahan Inco ini, Vale dan juga Mind ID adalah, ketika divestasi 14% untuk Inco ke si Mind ID ini adalah di harganya. Karena seorang penjual kan ingin jual harga mahal, tapi di mana pembeli Pembeli ingin ingin membeli jual dengan harga harga murah. murah. Di mana juga kan Menteri BUMN sendiri Erick Thohir memang ingin mendapatkan harga semurah-murahnya atau sediskon-diskonnya. Sehingga nantinya, ini juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis dari Vale sendiri, dari Inco sendiri, dan juga kalau kita lihat kan ini juga kan nanti akan berlangsung juga terhadap dari sisi hukum, yaitu adalah perpanjangan dari pertambangannya sendiri nih untuk Inco sendiri, dan juga bisa dibilang untuk komplain terhadap regulasinya. Tapi kalau kita beralih ke pasarnya, di mana nantinya kalau misalkan Mind ID memang ternyata bisa menjadi pengendali utama dari saham Inco ini, memang ini akan menjadi hal positif untuk market. Kalau kita lihat kan secara year to date harga saham Inco itu sudah turun sekitar 36,17% ya, Safrina. Jadi nanti ketika Mind ID ini berhasil mengakuisisi sekitar 14%, tambahannya kan sekarang masih sekitar 20%, atau bahkan bisa menjadi pengendali utamanya, ini akan menjadi hal positif bagi para investor dan bisa meningkatkan harga sahamnya. Bukan harga sahamnya, karena kan logikanya nanti ketika sudah menjadi pemerintah yang mengendalikan, otomatis ini juga kan bisa menambah hilirisasi nih. Jadi nanti di mana pemerintah ini bisa mengelola hilirisasi dari cadangan nikel yang ada di Inco, yang dimana juga nanti dipakai untuk kontribusinya terhadap baterai listrik, dan dimana otomatis ketika baterai listrik ini nanti akan digunakan untuk kendaraan listrik yang bisa menopang perekonomian Indonesia dan juga otomatis bisa mempengaruhi laba dan juga pendapatan dari Inco sendiri. Jadi sebenarnya kalau memang ini terjadi divestasi dengan baik, menambah 14% terhadap Mind ID menjadi 34%, ini akan menjadi sentimen yang begitu baik ya untuk Inco sendiri ya, Anda menganggapnya? Ya tentu, dari Inco sendiri dan juga dari pemerintah sendiri. Karena kan seperti yang tadi Anda sampaikan, pemegang saham utama tetap 3 besar, Vale, Mind ID, dan Sumitomo gitu ya. Dan dalam hal ini akan diberikan 14% kepada Mind ID. Notabene-nya pemerintah kita memberikan andil yang lebih besar tentunya untuk Inco. Dalam hal ini, jika memang terlalu berlarut-larut dan masih mengenai penetapan harga yang tidak sesuai antara pembeli dan penjual, apakah jika tidak ketemu terus harganya ini akan memberikan sentimen yang buruk terhadap Inco sendiri dari pelaku pasar? Ya sebenarnya kan permasalahannya itu adalah B2B ya, business to business. Sebenarnya kalau dari sektor minerbanya sih nggak ada masalah, tapi memang masalahnya di B2B-nya. Jadi kalau kita lihat kalau misalkan ini harga kesepakatannya masih diundur terus, memang menjadi sentimen negatif ya dari pelaku pasar. Karena kan pelaku pasar juga ingin mendapatkan kepastian ya, apakah kira-kira Mind ID atau dari holding BUMN ini bisa mengakuisisi saham dari Inco yang diinginkan. Karena ketika nanti sudah berhasil, otomatis pandangan investor ini menjadi hal berbeda, karena otomatis ini akan mendorong kinerja dari saham Inco sendiri dan juga dari perseroan sendiri. Ya, seperti yang Anda sampaikan izinnya sampai 2025, Susi. Ada tanggapan Anda mengenai kealotan ini dan bagaimana juga sebenarnya Anda memandang bargaining antara Indonesia dan juga Vale dalam hal divestasi? Kalau misalkan ternyata Vale ini masih berkukuh tidak bisa memberikan divestasi sahamnya ke Mind ID sekitar 14%, memang justru akan merugikan Vale sendiri. Karena di mana ketika nanti tidak bisa diperpanjang izinnya. Jadi kan kalau kita lihat izinnya IUPK-nya atau izin usaha pertambangan khususnya itu kan berakhir di 28 Desember 2025 ya. Ini bukan waktu yang masih lama ya, sebenarnya waktu yang tinggal sebentar lagi, sekitar 2 tahun lagi ya untuk pertambangan, itu waktu yang cukup cepat ya. Jadi ini akan menjadikan kerugian untuk Vale sendiri ketika nanti izinnya tidak diperpanjang, karena ini akan berpengaruh terhadap lini bisnisnya Vale, dan juga ini akan berpengaruh juga terhadap komplement terhadap regulasinya. Jadi ketika nanti Vale tidak bisa beroperasi di Indonesia, kan nanti akan merugikan, dan otomatis juga investor otomatis kabur nih dari Vale dan bisa membuat harga sahamnya bisa makin tergerus lagi. Kalau kita lihat secara year to date saja sudah cukup buruk ya, di angka 30% turunnya. Baik, tapi dari segi korporasi sendiri, mungkin Anda melihatnya kan tentu dalam hal pasar, kita sering melihat bagaimana nih aksi korporasi seperti ini juga mempengaruhi harga pasar dan harga dari suatu emiten gitu ya. Apakah kealotan dari penentuan harga ini mungkin ya sangat-sangat sebenarnya bisa diekspektasikan terjadi, tapi ujung-ujungnya juga akan bertemu. Karena memang ya seperti kita ketahui skenarionya adalah ya kalau misalnya Vale tidak ingin berinvestasi, nanti dia akan mengalami gangguan tersendiri untuk beroperasi di Indonesia. Bagaimana Mbak Susi? Ya sebenarnya kan memang ini ada terkait harga ya, masalahnya di sini memang harga atau B2B-nya memang belum fix, tapi sebenarnya kan mungkin Vale sendiri memang ingin
mendapatkan harga yang baik dulu. Jadi memang mengulur waktu bisa nggak nih bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Meskipun nanti pasti ujung-ujungnya dia akan menyetujui mau tidak mau karena sebenarnya pangsa pasar di Indonesia kan cukup baik juga apalagi untuk hilirisasi nikel yang ada di Indonesia ini juga bisa berpotensi meningkatkan laba dan juga pendapatan dari Vale sendiri ya Safrina. Jadi memang ini semakin lama semakin diundur memang berpotensi terhadap penurunan harga sahamnya karena otomatis ini menjadi sisi negatif dari para pelaku pasar sendiri. Ya. Tapi balik lagi kalau kinerja kita tinggal lihat nanti di hasilnya di kuartal 4 2023. Kita lihat